Baiklah, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rian Van Leiden Sinaga dengan NIM G1A125037. Nah, di sini saya dan teman-teman saya sudah akan berdiskusi tentang materi interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, yaitu pada tablet, kapsul, dan injeksi. Nah, di sini saya tertarik untuk membahas interaksi kimia antara komponen dalam sediaan farmasi pada kapsul paracetamol. Nah, di sini saya pertama mencari sebuah jurnal yang akan memberikan rumusan masalah, yaitu yang pertama, jurnalnya berjudul Interaction Between Paracetamol and Ipramelose in the Solid State. Nah, jurnal ini sudah terakreditasi Q1. Nah, untuk mempermudah dalam menjelaskannya, saya menggunakan mentranslatekannya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini judulnya yaitu interaksi antara paracetamol dan hipromelosa dalam keadaan padat. Hidroksipropil metil selulosa adalah eksipien yang dikenal luas dan umum digunakan dalam pembuatan formulasi obat. Ia dapat berinteraksi dengan beberapa bahan aktif farmasi, sehingga berkontribusi pada pengurangan kristalinitas dan berfungsi sebagai pelarut untuk bahan aktif farmasi. Nah, dengan hipromelosa dipelajari menggunakan kalosimetri pemindaian diferensial, mikroskopi panggung panas, dan inframerah transformasi Fourier, Fourier, dan metode Raman untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang interaksi. Nah, dari jurnal ini saya mendapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana sih kompatibilitas paracetamol dengan eksipien farmasi dalam formulasi obat padat seperti kapsul. Nah, di sini untuk menjawab rumusan masalah itu saya kembali mencari sebuah jurnal. Nah, di sini jurnalnya berbahasa Inggris dan saya mentranslatekannya dalam bahasa Indonesia. Jurnal ini sudah terakreditasi Q2. Jurnal ini berjudul Studi Kompatibilitas Paracetamol, Klorfenamin Melet, dan Phenylephrine hidroklorida dalam campuran fisik. Nah, di sini digunakan eh, beberapa analisis untuk mengetahui kompatibilitas dari paracetamol, yaitu yang pertama analisis diferensial atau DSC, yang kedua itu analisis termografimetri atau TGA. Nah, di sini dijelaskan bahwa paracetamol merupakan agen pilihan pertama dalam pengobatan nyeri akut dan kronis. Nah, obat ini berbentuk bubuk, kristal putih, tidak berbau dan sedikit pahit, dengan titik leleh antara 168 derajat Celcius dan 172 derajat Celcius. Larut dalam air, etanol, natrium hidroksida, dan klorofrom. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa DSC menunjukkan bahwa paracetamol memiliki peristiwa endotermik tajam terjadi pada suhu 169,55 derajat Celcius. Lalu disebutkan juga bahwa kurva DSC dari CPM menggambarkan endotermik puncak pada 135,66 derajat Celcius. Lalu jika kita lihat pada eh, gambar termogram DSC berikut, dapat dibilang disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan campuran fisik titik leleh leleh, paracetamol tercatat pada nilai yang sama, yaitu sekitar 169 derajat Celcius. Tetapi DH campuran tersebut menurun.
Lalu di sini juga disebutkan bahwa pada kurva TGA, dekomposisi obat-obatan yang jelas menggambarkan peristiwa termal yang terdefinisi dengan baik. Sampel tidak menunjukkan penurunan berat dan dehidrasi yang terkait dengan pembentukan residu menunjukkan bahwa komposisi termal telah lengkap. Kurva DTG menunjukkan bahwa paracetamol tetap stabil hingga 148,0,5 derajat Celcius. Nah, secara berturut-turut diikuti oleh peristiwa kehilangan massa maksimum pada 254,7 derajat Celcius untuk paracetamol. Nah, dari beberapa data ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan bahwa pencampuran paracetamol dengan eksipien umum dalam formulasi obat tidak menyebabkan perubahan struktur kimia dari obat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paracetamol itu memiliki kompatibilitas yang baik dengan berbagai eksipien dalam formulasi sediaan padat seperti kapsul. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih.